Gue menemukan informasi menarik dari survei Manulife Investment Management bahwa 55% masyarakat di Asia telah merencanakan dan mempersiapkan tujuan pensiun mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan bisa menghadapi masa pensiun dan bahkan telah mempersiapkan keuangan mereka buat masa pensiun. Survei ini dilakukan di beberapa negara, diantaranya seperti Hong Kong, Malaysia, Taiwan, termasuk di Indonesia. Namun di Indonesia, kepercayaan dari generasi mudanya justru lebih tinggi dalam menghadapi masa pensiun, di mana generasi milenial 53% yakin mereka bisa menghadapi masa pensiun, sementara Gen Z 66%. Hal ini mungkin disebabkan karena faktanya masyarakat Indonesia mulai menyisihkan dana masa pensiun di usia yang sekarang lebih muda, yaitu 31 tahun, dibandingkan rata-rata di negara lain yaitu mulainya 32 tahun. Generasi muda Indonesia bercita-cita untuk pensiun di umur 55 tahun atau 3 tahun lebih awal dari usia pensiun resmi Indonesia saat ini, yaitu 58 tahun. Menariknya, generasi sekarang makin awal mempersiapkan dana pensiun dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gen Z sudah mulai menyisihkan dana masa pensiun di umur 21 tahun dan milenial di umur 28 tahun. Dibandingkan dengan generasi di atas mereka yang mulainya jauh lebih lambat. Rata-rata Gen X baru mulai mempersiapkan pensiun di umur 36 dan baby boomer di umur 42 tahun. Itu sebabnya generasi saat ini lebih yakin dan percaya diri. Mereka siap untuk pensiun. Menurut gua ya menggembirakan melihat angka statistik seperti yang disebut oleh Manulife Investment Management ini. Tapi di luar angka tersebut, kalau ditanya ke gue, kapan dan kenapa orang mulai memikirkan soal pensiun lebih dini dibandingkan generasi sebelumnya? Menurut gue ini penyebabnya. Yang pertama, kita sudah melihat sendiri kejadian nyata di mana seseorang yang kita kenal dekat, yang punya penghasilan bagus, sukses, mendadak kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Karena penyakit seperti stroke, kanker, atau terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka kehilangan salah satu fungsi tubuh, atau bahkan ketika di dalam satu keluarga sumber mata pencaharian utamanya tiba-tiba meninggal. Melihat kejadian itu baru kita mulai berpikir, ini kan bisa kejadian sama gue. Apa yang perlu gue lakukan sebelum mengalami hal seperti ini? Apa gue harus berinvestasi lebih banyak? Apakah gue harus mengumpulkan aset yang cukup? Nanti kalau kemampuan gue menghasilkan uang hilang, apakah gue harus pensiun dini? Buat yang menikah, apakah pasangan gue harus kembali bekerja agar keluarga kami punya penghasilan backup kalau terjadi sesuatu sama gue? Apa yang bisa gue lakukan untuk mempersiapkan pasangan gue kalau misalnya keluarga kami kehilangan penghasilan gue? Yang kedua, panjang usia hidup seseorang. Kalau kita menerima pertanyaan, berapa lama kira-kira lu akan hidup? Mungkin akan ada yang jawab 60 tahun, 70 tahun. Tapi usia harapan hidup Indonesia terus meningkat. Sekarang rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 75 hingga 77,5 tahun menurut Biro Pusat Statistik. Tapi itu kan statistik. Di keluarga gue sendiri aja, nenek gue hidup sampai 98 tahun. 98. Saudara-saudara yang satu generasi dengan orang tua gue di atas gue, ada yang sekarang usianya 86 tahun, 80 tahun, and they keep going strong. Walaupun kita sering mendoakan atau didoakan ketika ulang tahun sebagai panjang umurnya, sebenarnya umur panjang itu juga menakutkan. Kalau seseorang kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan uang di umur 40, 50, atau 60 tahun dan mereka hidup sampai umur 98 tahun, bagaimana mereka bisa menopang hidupnya selama beberapa puluh tahun masa tidak produktif itu kalau mereka tidak bergantung kepada anak dan cucu. Itu pun kalau anak dan cucu mereka punya kemampuan untuk menopang hidup mereka. Kemajuan di dunia medis saat ini
bertujuan untuk membuat seseorang terus hidup lebih lama. Kita akan dikasih makan dari selang, dipasang mesin agar jantung tetap berdenyut, akan ada caregiver untuk merawat, memandikan, memberi makan selama kita masih bernafas. Bahkan, ya udahlah ya kalau bercanda-bercandanya aja. Mungkin salah satu cara agar rumah sakit berhenti mempertahankan hidup seseorang ya dengan bilang aja ke dokternya, "Dok, saya mau pulang aja, saya kehabisan uang, asuransinya udah over limit dan ya mau meninggal di rumah aja." Baru pihak rumah sakit akan mengizinkan orang tersebut keluar atau tidak lagi berusaha memperpanjang hidup mereka. Longevity atau umur panjang itu butuh uang. Jadi di luar segala riset mengenai kapan generasi A, generasi B, generasi C mulai mempersiapkan masa pensiun mereka, masa itu adalah ketika terjadi sebuah trigger di mana kita melihat sendiri kejadian yang nyata di depan mata kita. Kita bisa banyak baca artikel, riset, nonton video tentang persiapan pensiun seperti yang ada di channel gue ini. Tapi sampai contoh itu terjadi di depan mata kita sendiri dan kenyataan menghantam muka kita, baru kita akan mulai take action. Ya, ini juga terjadi kepada gue dengan pengalaman yang gue lihat sendiri di kehidupan nyata gue. Kalau pengalaman lu bagaimana? Kapan lu mulai memutuskan gue mau mempersiapkan pensiun dari sekarang? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.